Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Sini Sulastri, NIM 21650033 dari kelas F. Di sini saya akan mereview manajemen risiko cybercrime. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengolah, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan siber. Risiko dampak cybercrime. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadi serangan dan pelarangan keamanan tersebut. Dapat mengacu dan konsekuensinya negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan siber. Risiko keamanan siber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber termasuk ancaman siber seperti malware, phishing atau serangan DDoS serta celah keamanan dan sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan siber, organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Dampak keamanan siber. Dampak keamanan siber adalah konsekuensi negatif yang dapat ditimbul aktivitas serangan atau pelanggaran keamanan. Dampak ini dapat beragam termasuk 1. Kehilangan data. Serangan siber dapat menyebabkan pencurian atau penghancuran data sensitif atau penting. Kegangguan operasional. Serangan dapat mengganggu operasi normal atau norma suatu organisasi, baik itu dengan non-notifikasi sistem atau perusak infrastruktur TI. Kerugian keuangan. Keamanan siber yang terganggu dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan, sanksi hukum, atau kerugian bisnis. Kehilangan reputasi. Pelanggaran keamanan yang terungkap dapat merusak reputasi organisasi dan kehilangan kepercayaan pelanggan atau mitra bisnis. Penyalahgunaan identitas. Serangan siber dapat mengakibatkan pencurian identitas individu yang dapat menggunakan untuk aktivitas kriminal. Sanksi hukum. Organisasi yang dapat melindungi data pribadi atau hak rahasia dapat menghadapi sanksi hukum dan denda. Risiko dampak cybercrime pada individu. Risiko dan dampak cybercrime pada individu adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan siber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadi serangan siber pada individu atau profesional, sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Risiko dampak cybercrime pada perusahaan organisasi. Risiko cybercrime pada perusahaan organisasi. Risiko cybercrime adalah kemungkinan terjadi serangan atau aktivitas kriminal yang ditunjukkan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan organisasi. Dampak cybercrime pada perusahaan organisasi. Dampak cybercrime adalah konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadinya serangan cybercrime. Risiko dampak cybercrime pada perusahaan organisasi. 1. Risiko cybercrime pada pemerintahan negara. Risiko cybercrime adalah kemungkinan atau potensi terjadi serangan atau aktivitas kejahatan siber yang dapat mengancam keamanan, kestabilan, dan integrasi operasi pemerintah atau negara.
Dampak cybercrime pada pemerintah negara. Dampak cybercrime adalah konsekuensi negatif yang ditimbul setelah menjadi keserangan siber atau kegiatan kejahatan siber terhadap pemerintah atau negara. Dampak siber pada sosial media, ekonomi dan politik. Dampak sosial dari kejahatan siber. Dampak sosial dari kejahatan siber yang melibatkan sejumlah masalah yang mengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan siber dapat menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakkhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dan integrasi online, dan mengubah perilaku online. Dampak ekonomi dari kejahatan siber. Dampak ekonomi dari kejahatan siber adalah sangat mengintensifikasi kejahatan siber, dapat mengakibatkan kerusakan finansial yang besar bagi individu, perusahaan, bagi negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan setelah seragam, hilangnya pendapatan akibat penggangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan. Dampak politik dari kejahatan siber. Dampak politik dari kejahatan siber memiliki dimensi yang luas dan signifikasi dalam konteks global dan nasional. Kejahatan siber dapat digunakan sebagai alat yang mencampuri proses politik, termasuk pemilihan umum, dengan penyebaran propaganda, manipulasi opini publik, atau bahkan mencoba meratasi sistem pemilihan. Langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime. 1. Identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan kebijakan dan prosedur, proteksi dan pencegahan, deteksi dan tanggapan cepat, mengurangi risiko, pemulihan, evaluasi dan perbaikan, kemitraan dan kooperasi. Jenis kejahatan pemalsuan identitas. Risiko pencurian identitas berupa KTP, NIM, dan kartu keluarga korban untuk melakukan pinjaman uang ke pihak PNM Karut. Dampak kerugian finansial. Para korban mendapatkan tagihan cicilan dari PNM Karut. Pihak yang dirugikan 47 orang, Desa Sukabakti, Kecamatan Tarongot Kidul Rakut. Selengkapnya ada di linknya. Jenis kejahatan phishing. Risiko pencurian data saat mengklik kiriman pesan singkat undangan aplikasi. Dampak kerugian finansial. Kehilangan dana tabungan dari salah satu bank milik BUMN senilai 1,4 miliar rupiah. Pihak yang dirugikan Sevia, 52 tahun, warga Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Jenis kejahatan. Risiko serangan Pegasus pada November 2019 pada meretas WhatsApp pada menerpan 1,40 orang melalui fitur video call WhatsApp. Dampak kerugian finansial. Pegasus melakukan install data, ekstraksi, pemantauan pasif, mengumpulkan data korban secara aktivitas, dan menahan komunikasi yang dikirimkan dan diterima dari perangkat korban. Pihak yang dirugikan para pengguna WhatsApp, diantaranya yaitu yang diupload pengembangkan, politik, wartawan, dan pejabat senior pemerintah. Jenis kejahatan data penting, cakup dan sistem yang bertujuan
mengganggu jalan perusahaan BSNI, dan mengunci akses korban. Untuk kemudian meminta tebusan. Dampak kerugian finansial membuat operasional suatu perusahaan BSI yang mengunci akses korban untuk kemudian meminta tebusan. Pihak yang dirugikan Bank Syariah Indonesia BSI dan para nasabah BSI. Jenis kejahatan peretasan. Risiko peretasan. China mengakses akun surat elektronik Duta Besar Amerika Serikat sehingga potensi dialihgunakan untuk kepentingan pihak China. Dampaknya kerugian finansial, setidaknya ada ratusan ribu data surat elektronik pemerintah Amerika Serikat yang bocor ke pihak China. Pihak yang dirugikan Amerika Serikat. Jenis kejahatan serangan DDoS. Resikonya DDoS merupakan serangan paket data dalam jumlah sebesar sebuah server agar servernya tersebut menjadi lambat bahkan tumbang. Dampaknya kerugian finansial. Layanan aplikasi yang menggunakan server DYN melambatkan bahwa tidak bisa diakses. Pihak yang dirugikan aplikasi yang menggunakan server DYN seperti Twitter dan Spotify. Jenis kejahatan kepalsuan. Resikonya pemalsuan dokumen kependudukan dan surat izin mengemudi. Dampaknya kerugiannya finansial. Negara mengambil kerugian dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada surat dan akta elektronik. Pihak yang dirugikan negara Indonesia. Jenis kejahatan pornografi anak. Resikonya kekerasan seksual anak yang di bawah umur. Dampaknya kerugian finansial. Pertama, dampaknya faksionologi, korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami terutama dan mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan mengembangkan otaknya. Kedua, dampak fisiknya, kekerasan dan pelecehannya seksual pada anak merupakan faktor utama menular penyakit menular seksual PMS. Pihak yang dirugikan jane 4 anak yang di bawah umur. Jenis kejahatan. Risikonya korban cyberbullying dapat mengalami depresi yang berat bahkan dapat menyebabkan kematian akibat dan depresi tersebut. Dampaknya kerugiannya finansial. Korban mengalami gangguan psikologi dan depresi yang dapat berat bahkan sampai meninggal dunia. Pihak yang dirugikan seorang bocah kelas 5 sekolah dasar SD Tasikmalaya, Jawa Barat dan orang tuanya. Jenis kejahatan penyebaran informasi palsu. Risikonya penyebaran informasi palsu dapat menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat dan dapat memecah belah satu sama lain. Dampaknya kerugian finansialnya. Penyebaran berita palsu yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Sitid dapat membuat masyarakat menjadi skeptis terhadap semua sumber informasi termasuk media, pemerintah, lembaga resmi. Hal ini dapat mengacukan kemampuan masyarakat dalam membedakan antara fakta dan fiksi. Pihak yang dirugikan masyarakat yang mendengar atau membaca berita tersebut. Selanjutnya ada di link.
Jenis kejahatan perentesan email. Risikonya peretas dapat mematai pertukaran email internal dan Departemen Keuangan Amerika Serikat (AC) dan sebuah lembaga yang memutuskan kebijakan internet dan teknokomunikasi AC. Dampaknya kerugian finansial, kebocoran data penting Amerika Serikat (AC) dan sebuah perusahaan IT mengalami kerusakan software. Pihak yang dirugikan Amerika Serikat (AC) yakni perusahaan AC yang masuk daftar Fortune 500,10 provider teknokomunikasi AC, 5 cabang militer AC, Departemen Luar Negeri AC, Badan Keamanan Nasional AC, dan Kantor Presiden AC. Jenis kejahatan penyetaian. Risikonya berpotensi terjadinya tidak kejahatan pencurian atau perampokan. Dampaknya kerugian finansial karena pelakunya tidak bisa merampas kunci berangkas dari korban sehingga salah seorang karyawan toko menjadikan korban dari aksi perampokan tersebut. Sampai korban pun harus dilarikan ke rumah sakit. Pihak yang dirugikan toko emas Apple Bayolali dan karyawannya. Jenis kejahatan pelengkapan. Risikonya pelaku melakukan penipuan dan pengelapan berupa barang ataupun kendaraan. Dampaknya kerugian finansial. Para korban yang ditipu mengalami kerugian mencapai 35 miliar dan 1 unit mobil yang telah digelapkan senilai ratusan juta. Pihak yang dirugikan pemilik mobil rental berinisial IR dan para konsumen iPhone. Jenis-jenis kejahatan keuangan online. Risikonya penipu yang mengolah web triun telah memperoleh data pribadi Helen untuk mengakses akun bank dan website resmi Bendigo Bank sehingga dapat mengurasi tabungan korban. Dampak kerugian finansial. Tabungan sekitar 300 juta telah diambil oleh pelaku dari akun bank Helen. Pihak dirugikan Helen Cahil. Kejahatan pelanggaran privasi. Risikonya aktivitas media massa menjadikan lebih tidak aman dan berisiko terjadinya cybercrime. Dampaknya kerugian finansial. Kebocoran data penting yang bersifat pribadi yang dapat merugikan pengguna aplikasi media massa tersebut. Pihak yang dirugikan pengguna Twitter. Jenis kejahatan pencarian akses. Risikonya pelaku dapat mengakses atau manipulasi data dan informasi tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Hal ini yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau bahkan membahayakan keselamatan dan privasi seorang. Dampak kerugian finansialnya, pelaku melakukan pencurian data Shopee Expert yang mengakibatkan kerugian puluhan juta hingga ratusan juta. Pihak yang dirugikan Shopee Expert. Jenis kejahatan seksual. Risikonya terjadinya pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dampaknya kerugian finansial. Korban dapat mengalami trauma dan stres
stres yang mendalam. Selain itu juga korban mendapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Pihak yang dirugikan seorang gadis berusia 22 tahun asal Bubeleng. Jenis kejahatan pemersaan online. Risikonya ancaman penyebaran foto dan video mugil korban untuk dijadikan senjata pemerasan. Dampak kerugiannya finansial. Kerugian yang dialami korban mencapai ratusan juta rupiah. Pihak yang dirugikan korban dari aksi pemerasan tersebut. Jenis kejahatan sumber daya komputer resikonya menjadi tempat sarana penyebaran informasi yang memiliki sumber radiaktif. Dampak kerugiannya finansial ada 600 situs atau akun media sosial yang digunakan untuk melakukan penyebaran informasi radiaktif. Pihak yang dirugikan pengguna akun media sosial. Sekian dari review saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.